Angin malam bulan Oktober yang tajam menyelinap melalui celah jendela kaca di ruang OSIS sekolah menengah pertama Bakti Pertiwi, menyambut sempat siswa yang masih bertahan di sana. Lampu yang berkedap-kedip di atas meja panjang memancarkan cahaya kekuningan yang muram, menambah kesan suram pada ruangan yang dipenuhi tumpukan kertas, map, dan spanduk susu. Sudah hampir jam 9 malam, dan sekolah itu sudah lama senyap, terkunci dalam keheningan yang menyesakkan. Mereka adalah pengurus inti OSIS, Via, sang ketua OSIS yang sangat tegas. Namun malam ini tampak lelah dan sedikit gugup. Aira, sekretaris yang dikenal paling penakut, duduk di ujung meja sambil sesekali melirik pintu yang tertutup. Zivana, bendahara yang seharusnya bisa mencairkan suasana dengan leluconnya, tetapi malam ini hanya diam fokus menghitung dana kas. Dan yang terakhir, Lala, anggota baru yang pendiam, selalu mengawati sekelilingnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Malam itu adalah waktu terakhir. Mereka harus menyelesaikan proposal dan rekap anggaran untuk acara perpisahan angkatan yang dokumen-dokumen pentingnya tersimpan di dalam satu-satunya perabotan paling tua di rumah itu, loker kayu jati tua yang terletak di sudut paling gelap. Loker itu diwariskan turun-temurun, dikenal kaku, berat, dan selalu memancarkan aura dingin yang aneh. Astaga, kunci loker ini kenapa sih? Dari tadi nggak mau berputar. Dia telah mencoba berbagai cara untuk membuka gembok kuno yang terpasang di salah satu pintu loker, tapi kunci kecil itu seolah menolak untuk masuk ke lubangnya dengan sempurna. Aira menaikkan bahu hingga menyentuh telinga Via. Vi, hati-hati. Itu kan loker bersejarah. Dulu kan pernah ada cerita anggota OSIS angkatan lama yang hilang mendadak. Dan semua barangnya cuman tersisa di loker itu. Konon arwahnya menjaga lokernya. Lah, mitos. Palingan gemboknya sudah bertahun-tahun gak dilumasi. Mana sini kuncinya? Dia merebut kunci itu dari tangan Via. Urusan kunci mengunci serahkan pada ahli membobol. Zivana mencoba memasukkan dan memutar kunci dengan paksa, menggoyang-goyangkan gemboknya dengan kasar. Bukan gembok yang terbuka, tapi suara patahan yang tajam. Ziva terdiam, menatap kunci yang kini terbelah menjadi dua di tangannya. Salah satu ujungnya masih tertinggal dan tersangkut di dalam lubang gembok. Ups. Senyumnya yang biasanya lebar kini lenyap, digantikan ekspresi horor. Maaf, Rin. Via mengelas napas panjang, wajahnya berubah pucat pasi. Tidak hanya karena masalah dokumen, tetapi juga karena dia menyadari betapa buruknya pertanda ini. Ziva, bagaimana ini? Besok pagi-pagi sekali kepala sekolah harus sudah pegang proposal yang di dalam loker. Tiba-tiba, Lala yang sejak tadi hanya diam menatap loker dengan pandangan kosong, mengangkat jari telunjuk yang kurus. Gerakannya lambat, namun penuh makna. Di dalam loker itu ada yang bergerak. Suaranya nyaris tak terdengar, namun entah mengapa terdengar jelas di keheningan malam. Via, Zivana, dan Aira serempak menoleh ke arah loker tua itu. Dalam keheningan malam, mereka benar-benar bisa mendengar suara gesekan samar seperti kain yang bergeser atau jari yang menggaruk-garuk permukaan kayu dari dalam. Suara itu begitu pelan, begitu ragu-ragu, tapi jelas. Itu mungkin tikus lah. Ruangan ini kan sudah lama tidak dipakai total. Via mencoba bersikap rasional, meskipun jantungnya mulai berdebar tak karuan. Namun, Aira menggeleng dengan mata melebar. Bukan tikus. Suaranya terlalu berat. Gesekan itu berhenti sejenak, digantikan oleh suara lain yang jauh lebih mengerikan. Bisikan lirih, seolah seseorang sedang menangis dan merintih di ambang kesadaran. Tolong. Bantu aku. Kembalikan. Suara itu datang dari balik pintu loker, seolah-olah sumber suara itu terperangkap, meminta untuk dilepaskan. Aira mundur hingga punggungnya menabrak dinding dingin. Ia merangkak ke belakang Via, mencengkram lengan baju ketua OSIS itu erat-erat. Ruangan ini angker. Kita harus keluar sekarang juga. Zivana, yang biasanya paling berani, kini hanya bisa menelan ludah berkali-kali. Ia menatap ke arah celah di antara dua pintu loker yang sedikit renggang karena usia kayu yang sudah tua. Lala tiba-tiba berdiri tegak, mendekati loker itu setapak demi setapak, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya.
Kalian lihat ini. Suaranya Ninya tenang, nyaris seperti gumaman. Di celah kecil tempat kunci patah tersangkut, mereka melihat sesuatu yang hitam, tipis, dan berkilau. Sehelai rambut panjang berwarna hitam kelam. Rambut itu perlahan-lahan, dengan gerakan yang merayap, menyembul, keluar dari lubang gembok. Satu helai, kemudian dua helai, kemudian menjadi sebuah untaian yang menggeliat. Untaian rambut itu perlahan menjulur ke bawah, menyentuh lantai kayu. Zivana menjatuhkan kotak uang yang sedari tadi ia pegang. Ratusan keping uang receh berhamburan, menciptakan suara yang terasa begitu bising dan mengganggu keheningan yang mencekam. Itu rambut. Via yang didorong oleh kepanikan yang mulai bercampur dengan keberanian, meraih penggaris panjang yang terbuat dari logam di atas meja. Dengan tangan gemetar, dia menusuknya ke gumpalan rambut yang menjutai di lantai. Satu ujung penggaris menyentuh rambut itu, suara rintian di dalam loker berubah menjadi raungan yang penuh kepedihan dan amarah. Raungan itu memantul di dinding ruangan, seolah-olah bukan suara manusia, melainkan suara entitas yang telah lama menderita. Loker kayu itu bergetar hebat, kayu-kayunya berderak, seolah ingin meledak dari dalam. Tiba-tiba getaran itu berhenti, raungan itu mereda menjadi dingin. Dari celah gembok yang kini sedikit membesar karena hentakan dari dalam, sepasang mata menyala terang tiba-tiba terbuka. Mata itu terlihat bengkak, penuh kebencian, dan menatap tajam tepat ke arah mereka berempat. Ketakutan mencekik leher Aira. Dia mulai menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar tak terkontrol. Secara bersamaan, lampu di ruang OSIS berdengung keras untuk terakhir kalinya. Belum mati total, seluruh ruangan tenggelam dalam kegelapan pekat yang mematikan. Bau anjir yang sangat menyengat, seperti bau bunga melati yang dicampur darah kering, tiba-tiba menyesakkan napas. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, hanya kegelapan dan suara napas mereka sendiri yang tersenggal-senggal. Dia marah karena kunci itu patah. Suaranya tidak lagi tenang, kini diselimuti histeria. Dia butuh kuncinya utuh. Via tersentak dari bekuannya, naluri ketua OSISnya, naluri bertahan hidup, mengambil alih. Dia meraba-raba meja, mencari gagang pintu yang berjarak hanya beberapa meter. Lari! Semua lari! Kita harus keluar sekarang! Dia berhasil meraih gagang pintu dan memutarnya. Pintu terbuka dengan derit pelan yang terasa sangat nyaring di kesunyian sekolah. Aira, yang paling dekat dengan pintu, melesat keluar lebih dahulu. Disusul oleh Zivana yang terpleset di tumpukan uang recehnya sendiri. Via menyusul, namun sebelum dia bisa menutup pintu, dia melihat sekilas. Aira yang paling dekat dengan pintu, melesat keluar lebih dahulu. Disusul oleh Zivana yang terpleset di tumpukan uang recehnya sendiri. Via menyusul, namun sebelum dia bisa menutup pintu, dia melihat sekilas. Di mana loker kayu itu berdiri, kini tampak samar-samar sebuah sosok. Sosok itu adalah seorang perempuan dengan seragam sekolah yang robek dan lusuh. Rambut panjang hitamnya menutupi wajah. Perempuan itu tidak berdiri, melainkan terjepit di dalam loker. Tubuhnya yang kurus dipaksa masuk ke dalam ruang sempit itu. Kaki dan tangannya menggantung lunglai di sisi-sisi pintu yang terbuka sedikit. Mata merah itu yang Via lihat tadi, ternyata mengintip dari celah kecil di dahi perempuan itu. Via terkesiap, menjerit tertahan, dan dengan sekuat tenaga membanting pintu ruang OSIS hingga gembok luar terkunci. Gembok luar ini adalah pengaman tambahan, bukan gembok yang kuncinya patah. Mereka berempat kini berlari seperti kesetanan di lorong ke sekolah yang gelap. Sepatu mereka berdentum keras di lantai keramik, menciptakan gema yang membuat ketakutan mereka berlipat ganda. Di belakang mereka, dari ruang OSIS yang terkunci, terdengar suara gebrakan keras. Bukan gedoran, melainkan seperti sesuatu yang besar dan berat dilemparkan ke pintu dari dalam. Mereka menuruni tangga utama, tidak peduli dengan risiko terpleset. Zivana dan Aira sudah terisak-isak. Sementara Via terus menyeret mereka, memaksa kakinya untuk terus bergerak. Hanya Lala yang kini kembali diam. Wajahnya tertunduk,
dan dia tidak lagi berlari secepat yang lain. Lala, cepat! Aku nggak bisa. Via berhenti dan menoleh. Matanya menyesuaikan diri dengan cahaya rembulan yang masuk dari jendela koridor. Dia melihat Lala memegang sesuatu di tangannya. Kenapa? Apa yang kamu pegang? Lala perlahan mengangkat tangannya. Di antara jari-jarinya terselip sehelai rambut hitam panjang, persis seperti yang mereka lihat keluar dari loker. Rambut itu tampak berkilauan, dan Via menyadari ada bau anyir yang kuat berasal dari rambut itu. Waktu kita lari, dia menyentuhku. Dia bilang dia ingin aku menjaganya. Lala menjatuhkan rambut itu, dan pada saat yang sama, mereka mendengar suara langkah kaki dari tangga lantai atas. Langkah kaki itu bukan berlari, melainkan merayap, menyeret sesuatu yang berat di belakangnya. Mereka melihat bayangan gelap jatuh dari atas. Bayangannya sangat panjang, seolah-olah sosok yang menciptakan bayangan itu memiliki anggota tubuh yang memanjang. Dia menyusul. Mereka berlari lagi, menuju gerbang depan. Ketika mereka mencapai pintu utama, Via mencoba membuka gembok gerbang yang berkarat dengan panik. Jari-jarinya gemetar, anak kunci yang ia masukkan berkali-kali meleset. Suara gesekan itu kini terdengar sangat dekat. Mereka menoleh. Sosok itu sudah berdiri di ujung lorong utama. Itu adalah perempuan yang sama, tapi kini lebih jelas terlihat. Seragam sekolahnya basah, kotor, dan robek. Rambutnya menjuntai hingga ke lantai. Wajahnya yang ditutupi tetap tidak terlihat, tetapi mereka bisa melihat matanya yang merah menyala tepat di tengah-tengah gumpalan rambut itu. Dan yang paling mengerikan, mereka melihat tangan perempuan itu. Jari-jarinya memanjang tidak wajar, kukunya hitam dan tajam. Dan di pergelangan tangannya terlilit sebuah anak kunci yang tampak utuh. Anak kunci itu identik dengan kunci yang Zivana patahkan tadi. Via akhirnya berhasil membuka gembok gerbang. Mereka berlari melewati gerbang, keluar dari kompleks sekolah. Mereka terus berlari di jalan yang sepi hingga mencapai halte bus terdekat, di mana lampu jalan menerangi mereka. Mereka berhenti, terengah-engah saling berpegangan. Setelah beberapa saat, Via menoleh ke belakang, ke arah sekolah yang gelap. Dia memang menjaganya, dan dia marah karena kita mencoba membukanya tanpa izin. Via bersandar di tiang halte, mengangkat tangannya lagi. Kali ini tidak ada rambut, tetapi ada sesuatu yang lain. Di telapak tangan Lala terdapat bekas garis hitam yang samar seperti tulisan yang terukir di kulitnya. Via mendekat, menyalakan senter dari ponselnya. Jaga baik-baik, jangan pernah mencoba membukanya lagi. Jika tidak, kamu akan menjadi penggantiku. Mereka semua menatap tulisan itu dengan ketakutan yang mencekik. Mereka tahu, meski mereka sudah keluar dari sekolah, bagian dari kengerian ruang OSIS itu kini sudah melekat pada salah satu dari mereka. Dan mereka hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan pernah selamanya kembali ke ruangan itu, atau mencoba membuka loker kayu tua itu lagi. Mereka telah meninggalkan loker yang terkunci rapat di dalam ruangan yang terkunci, menyimpan rahasia gelap sekolah itu untuk waktu yang sangat lama.